Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, pada siang hari ini kami hadir mengucapkan syukur atas setiap berkat dan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami rindu akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami. Berikanlah roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini dari Markus 4 ayat 40 berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita bersama diajak merenungkan satu tema dengan frasa kalimat, "Mengapa kamu takut?" Kalimat yang tercatat dalam rangkaian cerita percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di atas perahu. Kalimat atau kata-kata yang dinyatakan atau dikatakan oleh Yesus. Saya menyebutnya sebagai cerita pasca angin ribut diredakan. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dikatakan sesaat setelah angin reda dan danau teduh. Cerita lengkapnya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Di mana judul perikop angin ribut diredakan. Mengapa saya menyebutnya dengan istilah Paskah? Angin ribut diredakan. Kemungkinan saya terpengaruh situasi saat ini. Banyak orang menyebutnya sebagai era atau zaman pasca pandemi. Jadi ada sedikit persamaan dengan murid Yesus. Saat itu mereka bersama Tuhan Yesus mengalami momen pasca angin ribut. Kita saat ini sedang berada dalam momen pasca pandemi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada momen pasca angin ribut ini ada suatu ekspresi atau adegan Tuhan Yesus, ekspresi sedikit protes kepada para murid saat itu. Sederhananya, Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu takut?" Padahal saat angin taufan menerjang perahu mereka, Tuhan Yesus ada beserta dengan mereka. Bersama dalam satu perahu dengan mereka. Menarik buat kita hari ini. Karena yang menjadi bahan perenungan atau bahan refleksinya adalah pertanyaan Tuhan Yesus. Mengapa kamu takut? Atau mengapa kamu begitu takut?
Pertanyaan refleksinya adalah, memang kalau kita takut salah? Apakah Tuhan melarang kita takut? Apakah perasaan takut sesuatu yang gak baik? Atau bagaimana kita bisa melenyapkan rasa takut? Terbukti hampir semua atau banyak orang yang mengalami rasa takut di masa pandemi. Ketika semakin hari info kematian COVID semakin banyak, orang yang kita kenal, teman, sahabat, tetangga, bahkan anggota keluarga, rasa kematian semakin mendekati kita. Bukankah itu membuat kita takut dan mencekam? Bahkan bukan hilang, malah makin terasa takutnya saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan, memang kalau kita takut salah? Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah salah satu dari emosi dasar selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Artinya, rasa takut sama atau setara dengan rasa bahagia, sedih, dan marah. Dan sengaja Tuhan ciptakan menjadi bagian emosi dasar tiap insan. Pertanyaan refleksi yang berikutnya, apakah Tuhan melarang kita takut? Ayat 40, Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut?" Sedangkan ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat ini mau menyatakan, setelah Yesus bertanya, rasa takutnya para murid bukan hilang atau lenyap, malah bertambah atau berubah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik berikutnya, cerita atau perikop ini ditulis dalam 3 Injil, Markus, Matius, dan Lukas. Mengapa kamu takut? Markus 4 ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lukas 8 ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Hanya 2 kitab, Markus dan Matius, yang mencatat, menyinggung soal rasa takut. Tetapi ketiga kitab menulis atau mencatat hal yang sama, yaitu soal kurang percaya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak mempersoalkan rasa takut. Tuhan tidak melarang manusia untuk takut atau meminta kita menghilangkan rasa takut.
Yang Tuhan Yesus persoalkan adalah gestur atau ekspresi di balik rasa takut. Tuhan Yesus mengoreksi rasa takut yang dilandasi sikap kurang percaya. Sekali lagi, Tuhan Yesus mengoreksi rasa takut yang dilandasi sikap kurang percaya. Markus 4 ayat 38. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Menuduh Tuhan. Tuhan tidak peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menuduh Tuhan, menurut saya dalam konteks perikop saat ini adalah gestur atau ekspresi di balik rasa takut atau ketakutan manusia atau para murid saat itu, atau bisa juga kita saat ini. Yang membedakan rasa takut para murid saat angin ribut menuduh, dan pasca angin ribut adalah rasa takut dengan gestur atau ekspresi takjub. Sama seperti rasa gembira. Gestur kita mendapatkan sesuatu, misalnya lulus sarjana, atau gestur ketika kehilangan sesuatu, sembuh dari penyakit. Jenis rasanya sama, gesturnya bisa berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ditanyakan pada kita, mengapa kamu takut? Berusahalah saat ketakutan itu datang pada kita, gestur atau ekspresi yang kita ungkapkan bukan karena Tuhan tidak menolong. Jangan buru-buru menuduh Tuhan atau menuduh Tuhan tidak mengasihi kita. Berusahalah jangan sampai kita kehilangan iman percaya kepada Tuhan Yesus Sang Immanuel sedikit pun. Tidak terlalu mudah merawat gestur atau ekspresi iman yang teguh. Terlebih situasi kehidupan saat ini, banyak peristiwa mendadak atau peristiwa tak terduga amat mudah hadir di keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai renungan penutup, Tuhan tidak pernah melarang kita punya rasa takut, karena rasa takut yang ada pada kehidupan kita adalah juga pemberian Allah untuk setiap kita. Boleh takut, terutama takut kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Ciri-ciri keseharian orang yang takut akan Tuhan antara lain gemar belajar firman Tuhan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah 3. Tuhan memberkati kita semua. Amin.